Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mengkonfigurasi database MySQL agar nanti kita bisa membuat aplikasi atau CRUD yang sifatnya multi user. Jadi bisa diakses oleh aplikasi dalam satu jaringan lokal. Pada kali ini kita akan mencoba memberikan atau share ilmunya bagaimana men-setting hal tersebut menggunakan VirtualBox. Oke, langsung saja. Silakan nanti kalian install VirtualBox. Setelah kalian menginstal VirtualBox, installah operating systemnya atau OS-nya. Dalam hal ini atau di contoh ini menggunakan XP. Jadi nanti di dalam XP tersebut akan terinstall atau ditanamkan database MySQL-nya. Setelah itu di komputer utamanya database tidak dijalankan, jadi akan menuju ke database dari sisi XP-nya. Oke. Langkah pertama setelah kalian menginstal, terus jangan lupa mengkonfigurasi dari IP yang digunakan antara komputer utama dengan sistem operasi yang ada di VirtualBox. Caranya sangat mudah sekali. Anggap saja sudah terinstall VirtualBox beserta sistem operasinya. Jikalau belum terinstall, tinggal dijalankan, tinggal tambah baru di sini ya. Silakan sesuaikan namanya, misalkan belajar bareng seperti itu. Sesuaikan saja Windowsnya apa yang ingin digunakan, seperti itu ya. Terus versinya misalkan kita menggunakan XP. Setelah itu klik next. Berapa nanti ukuran RAM yang dipakai, sesuaikan dengan RAM kalian masing-masing. Misalkan seperti ini ya. Next, terus create a virtual hard disk now. Nah, kita pakai VDI ya, VirtualBox Disk Image. Terus disesuaikan nanti ukurannya bisa dinamik. Ini nama VDI-nya, create. Oke. Setelah itu langsung start saja. Pada saat start nanti akan ditampilkan menu untuk memilih di mana sistem operasi atau istilahnya itu image-nya untuk diinstal. Silakan pilih saja. Di punya saya ini sudah terinstall. Oke. Nah, image pilih seperti itu ya. Terus add, misalkan kalau belum ada, silakan pilih nanti di mana XP atau ISO yang digunakan. Misalkan ini XP, klik. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dibawa ke top instalasinya. Oke. Bagaimana menginstalnya? Sesuai yang seperti biasa kita menginstal Windows ataupun sistem operasi yang lainnya. Jadi kalau sudah selesai, jangan lupa kita setting. Oh bentar, punya saya matikan dulu yang ini karena masih berjalan ya.
Oke, kembali lagi ke sini. Setelah terinstall selesai, jangan lupa kita mengkonfigurasi atau men-settingnya agar nanti bisa terhubung antar satu jaringan ya. Pada bagian network, nanti silakan pilih host only adapter. Setelah itu di sini VirtualBox host only Ethernet adapter. Setelah itu di Promiscuous mode pilih allow all ya. Setelah itu diklik OK. Jikalau sudah, kita mengkonfigurasi jaringan atau IP-nya pada bagian pada bagian ini. Caranya silakan ke control panel, terus network internet, terus di bagian change H1 atau di change adapter setting. Nah, ini di bagian VirtualBox host only network, silakan diklik properties. Terus pada bagian TCP/IP4 silakan setting IP-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas C 192.168.111. Oke. Ini merupakan IP yang ada di komputer utama agar nanti bisa terhubung dengan sistem operasi yang ada di VirtualBox tersebut. Jika sudah tersetting, disimpan, langsung saja buka pada bagian XP atau sistem operasi yang kalian pilih tadi. Jalankan. Oke, sambil menunggu berjalan sistem operasi yang saya buka ini, agar nanti koneksinya itu lancar pada saat kita ingin menghubungkan antara OS 1 dengan OS yang ada di VirtualBox, silakan kalian disable sementara apabila ingin menghubungkan dalam satu jaringan. Yang disable yaitu firewall ya. Jadi silakan kalian disable sementara firewallnya. Firewall yang ada di Windows asli atau di Windows utama ataupun yang ada di VirtualBox-nya. Oke. Setelah di disable yang ada di Windows utama atau di OS utama, kita juga melakukan konfigurasi IP dulu ya di OS VirtualBox-nya. Oke, seperti ini ya. Di sini IP-nya yang dipakai 192.168.112. Oke. Jikalau sudah IP-nya kita konfigurasi, jangan lupa untuk mendisable juga firewall yang ada di XP-nya. Oke. Jika sudah, kita tes ya. IP yang ada di OS VirtualBox atau di XP-nya tertanam 192.168.112. Coba kita lakukan ping atau komunikasi ke OS utamanya 192.168.1.11. Oke ya. Replay ya, artinya ini terhubung. Dan kita tes juga yang di sistem utamanya.
Yang di sistem utamanya apakah mereplay di IP yang di sini. Oke, kita ketikkan ping 192.168 1 titik bentar ya, 1.12. Oke, replay juga ya. Oke, jikalau antara OS yang ada di VirtualBox serta yang ada di utama saling terhubung, langkah selanjutnya kita harus menginstal tools database-nya untuk dijalankan di Windows XP-nya. Bagaimana caranya? Kita melakukan share ya. Jadi kita membuat folder di Windows utamanya untuk kita share ke Windows XP, agar nanti setelah kita menginstal misalkan SAM, bisa kita ambil dari Windows XP-nya. Misalkan saya membuat folder di desktop seperti ini ya. Setelah itu klik kanan, properties. Oke, pada sharing. Ini kan sudah ter-share ya. Nah, saya akan membuat baru misalkan ya. Folder share utama misalkan seperti itu. Klik kanan, properties, share. Misalkan seperti itu ya. Langsung advance share. Share this folder misalkan. Permissionnya misalkan dia bisa apa, to everyone, dia full, dia bisa nanti melakukan edit ataupun meng-cut ya, mendelete, menambahkan data, full control ya istilahnya. Nah, seperti itu ya, nanti di apply. Oke. Pada bagian ini juga kita setting, pilih saja di everyone. Everyone itu artinya semuanya ya nanti ya. Di read or write share. Tunggu sampai selesai prosesnya. Oke. Lanjut. Jikalau sudah, misalkan kita masuk ke Windows XP-nya, langsung saja ketikkan pada bagian Windows R atau run seperti ini. Terus silakan ketikkan IP-nya. Ini merupakan IP yang ada di komputer utama. Setelah itu tekan enter. Oke ya, ini akan ada dua kan ya, folder share utama. Tapi ini kosong ya, karena saya tidak meletakkan apa-apa di sana. Nanti letakkanlah misalkan SAM ataupun beberapa file yang diperlukan untuk diinstal di Windows XP-nya. Seperti ini ya, saya sudah meletakkan di desktop. Nah, ini dia. Oke. Jika sudah, coba kita jalankan ya. Karena saya sudah menginstal SAM di dalam XP ini, langsung saja kita jalankan. Oke, SAM ini dia. Saya akan membuat shortcutnya terlebih dahulu. Oke. Untuk versi SAM-nya sesuaikan pada XP. Silakan versi yang berapa SAM-nya, versi yang tahun 2013 ataupun tahun 2015, sesuaikan juga support kompatibilitasnya pada XP serta versi XP-nya 32 bit atau 64 bit. Oke, ini saya jalankan. Oke. Jangan lupa setelah menjalankan ini ya, sudah berhasil dijalankan, jangan lupa misalkan nanti SAM-nya ini, SAM yang ada di dalam XP ini kita akses di utama ya, di utama ini. Bagaimana caranya?
Oke, masuk ke folder sumnya lagi ya, masuk ke folder sumnya lagi. Terus pada bagian Apache, terus pada bagian conf, oke, pada bagian extra ya, terus pada bagian http conf silakan buka. Misalkan di sini saya membuka dengan notepad ya, saya membuka dengan notepad. Oke, setelah itu pada bagian location match, oke ya, mungkin punya kalian ininya tidak ada ya, masih default ada yang ini, dan ini berjalan seperti ini ya. Oke, silakan tambahkan tanda pagar satu di belakang Denny ini ya, Denny from all, artinya nanti ini tidak dijalankan codingnya. Terus di bawahnya tambahkan allow from all, sama di bagian kedua juga tambahkan seperti itu. Jika sudah, simpan, terus kalian restart ya, restart, jalankan lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu silakan masuk ke browser, terus coba ketikkan IP yang dimiliki di XP nya ya, 1.12. oke ya, ini merupakan sum yang ada di XP untuk kita buka di aplikasi atau sistem operasi utama kita. Langsung saja ketikkan phpMyAdmin. Oke, berhasil ya. Oke, setelah kita bisa membukanya, kita bagaimana men-setting user pada database MySQL agar nanti kita bisa menggunakan apabila membuat aplikasi CRUD, contohnya pakai Java. Oke, langsung saja pada bagian ini nanti kita membuat suatu user, oke ya. Proses privilege, oh ini dia namanya privilege ya, tergantung nanti, ini tergantung pada versinya ya. Kalau nya pakai bahasa Inggris misalkan privilege atau user account, kalau bahasa Indonesia privilege itu hak akses, atau kalau user account itu pengguna, tergantung dari versi kalian masing-masing. Di versi yang jadul ini yang diinstal di XP namanya privilege. Setelah itu add new user. Oke. Di sini kita akan menambahkan user agar bisa digunakan oleh beberapa pemrograman agar dipakai untuk menghubungkan aplikasi CRUD-nya ke dalam database melalui jaringan. Misalkan saya buat namanya belajar, oke. Nama usernya belajar, terus ini saya bikin persen, artinya nanti semua IP bisa mengakses ke
ke servernya, istilahnya ke database pusatnya melalui IP yang tertanam di SAM-nya. Misalkan di XP itu IP-nya 12, maka user client untuk mengakses ke MySQL-nya biasanya menggunakan localhost, tetapi sekarang menggunakan IP yang tertanam di sistem operasi tersebut atau di komputer tersebut. Terus passwordnya 12345 12345. Oke. Setelah itu di sini kita beri privilege atau aksesnya. Apakah nanti misalkan belajar ini bisa melakukan semuanya? Bisa, kalau melakukan semuanya centang all. Jadi nanti user account-nya itu bisa mengubah, mengupdate, bahkan merubah-rubah struktur database kita. Kalau kita berikan cuma ini saja, misalkan select, insert, dan update. Misalkan delete tidak bisa. Setelah itu kita create user. Oke, sudah berhasil di sini. Lihat di sini ketahuan nama usernya adalah belajar, IP-nya dia diakses nanti dari IP milik si XP atau komputer utamanya. Dia memiliki password dan dia hanya bisa melakukan memilih data, menyimpan dan mengubah. Artinya dia tidak memiliki grant access semuanya. Oke, jika sudah, langsung saja ke aplikasi utamanya. Misalkan di sini saya contohkan menggunakan NetBeans untuk pemrograman Java-nya. Oke, misalkan di sini saya langsung buka yang berhubungan dengan koneksi ya. Oke, misalkan sesuaikan dengan kelas kalian. Sesuai apa kelas koneksinya? Di sini saya menggunakan tutorial milik saya, yaitu pada bagian kelas config.db. Karena pada dasarnya sama, jadi mudah saja ya. Mau pakai versi tutorial kalian ataupun yang lainnya, intinya sama. Oke, sebelum saya setting di sini sudah saya install namanya database DB Film ya. Nah, ini nanti database DB Film yang akan saya gunakan di belajar bersama ini. Di sini di icon ini saya sudah mematikan service miliknya MySQL dan Apache-nya, sehingga di komputer utama saya ini tidak berjalan atau tidak memiliki database-nya. Yang ada hanya pada XP-nya ini. Oke. Saya akan menghubungkan ke database DB Film ini. Langsung saja username-nya kita berikan namanya sesuai yang ada di privilege tadi, belajar ini ya, belajar. Oke, passwordnya kita berikan 12345. Oke, seperti itu ya. Kalau ini nanti localhost, nah ini dia. Ini bukan localhost ya. Ini merupakan IP dari pusat yang ada database-nya. 192 168 1.12. Nah, seperti itu ya. Kita simpan dan kita jalankan. Apakah terhubung pada database yang ada di komputer XP? Kita akses melalui jaringan lokal ya. Oke, ini ya. Sudah ada ya. Kita coba ya. Kita buka masuk di XP-nya. Kita jalankan di bagian ini ya. Kita jalankan di bagian XP-nya saja. Oke. Berarti saya harus membuka Internet Explorer. Oke, ketikkan
localhost php my admin seperti ini. Ada db film pada bagian film. Oke ya, ini ada ya AADC2 Spider-Man 2, di sini ada Setan 2 sama yang ada di sini ya. Oke, saya close yang di Java-nya. Coba saya akan menambahkan di sini ya, insert satu baris saja yang ada di bagian XP-nya, misalkan KF007 ya. Misalkan namanya apa namanya, misalkan Doraemon misalkan. Terus genrenya misalkan komedi, misalkan tahun 2018 misalkan Jepang misalkan ya, stoknya ada 12. Terus kita lakukan penyimpanan di bagian ini ya, go. Oke, satu sudah tersimpan, kita cek gini ya, Doraemon. Setelah itu kita coba masuk ke komputer utama dan saya akan menjalankan. Oke, masuk ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Misalkan saya klik lagi. Nah, ini dia kan ya, Doraemon. Ingat tadi kan akses username atas nama belajar, pada bagian privilege-nya dia tidak diberi izin untuk menghapus ya. Apakah bisa misalkan saya hapus? Saya klik yang ini, klik hapus. Ini dia. Maaf terjadi kesalahan pada bagian ini. Kenapa? Dia tidak diberikan izin untuk menghapus, seperti itu ya. Kalau saya lakukan penyimpanan misalkan 11, terus misalkan Naruto misalkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini 2019 misalkan, klik simpan. Nih, Naruto tersimpan dan kita cek di XP nya. Saya reload. Oke, maka Naruto tersimpan. Kenapa kok boleh tersimpan? Karena dia diizinkan untuk menyimpan data. Oke. Misalkan untuk mengubah data apa diizinkan? Iya, diizinkan karena sesuai pada konfigurasi di privilege ini. Oke, ini merupakan tutorial atau belajar bareng bagaimana kita men-setting database user agar bisa dihubungkan melalui komputer dalam satu jaringan. Ya, istilahnya kita ingin membuat aplikasi multi-user secara sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di belajar bareng yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.